Jadi dibukakan itu, dijadikan dia senang, dijadikan dia bangga, dosanya terus bertambah, maka tahap keempat palu godam dipukulkan. Itu jadi 4 tahap. Ini ayat kita ini berkata demikian. Karena itu saya ingin ingatkan, jangan pernah menduga orang yang tertangkap itu baru sekali itu dia lakukan dosanya. Jangan duga orang yang tertangkap korupsi baru sekali itu dia korupsi. Yang tertangkap berzina baru sekali itu dia lakukan. Tuhan Maha Pengampun. Udahlah, yang salah udahlah, minta maaf aja. Enggak mau lagi. Dikasih ingat, saya beri peringatan ya. Diam-diam. Masih juga, tertangkap akhirnya. Pasti. Ini ayat kita. Ya kan? Jadi Tuhan beri peringatan. Tuhan beri Fa'idahum mublisun. Fa'idahum mublisun. Mublisun itu artinya terdiam atau putus asa. Faquti ada birul qaumil ladzina zalamu. Nah, saya beri gambaran lagi ini. Artinya dabir. Dabir itu artinya di belakang. Nah, kalau ada suatu peperangan, katakanlah, ada 2 pihak, A dan B. Kalau A menang, sebagian dari kelompok B ini tertawan, terbunuh, boleh jadi ada sebagian yang lari. Ya kan? Lari dikejar. Yang lari ini sebenarnya dilukiskan sebagai berada di belakang. Kata kuti adabir artinya diputus, dijatuhkan siksa, ditangkap yang sisa-sisanya. Artinya tidak ada yang ditinggal. Jadi yang dibinasakan itu bukan hanya pemimpinnya, tetapi pengikut-pengikutnya atau masyarakat yang merestui itu. Yang merestui itu ikut dibinasakan. Karena kehidupan bermasyarakat itu dalam bahasa Al-Quran bukan cuma pelaku. Kalau Anda setuju membenarkan kebaikan, Anda dapat pahala. Ya kan? Kalau kejahatan, Anda juga dapat dosa. Nah, di sini faquti ada birul ladzina zalamu, baru dia katakan walhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini memberi pelajaran bahwa kalau ada orang-orang yang berdosa yang sudah diperingatkan seperti ini, lantas dijatuhi hukuman oleh Tuhan, bersyukurlah kepada Allah. Karena kalau dia berlanjut bahaya. Ya kan? Udah ditangkap dia. Alhamdulillah ditangkap. Kalau tidak, dia bisa pengaruhi anak saya, dia bisa pengaruhi tetangga saya. Jadi orang, menurut ayat kita ini, dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan untuk bersyukur kalau penegak hukum berhasil untuk menangkap, menjatuhi hukuman bagi orang-orang yang bersalah. Supaya jadi pelajaran buat dia dan pelajaran buat yang lain. Saya kira itu ayat kita. Baik, terima kasih banyak Pak Quraisy. Kita lanjutkan lagi pembahasan untuk mengenal surah Al-An'am. Pak Quraisy, silakan. Baik. Jadi ayat yang lalu sudah bicara tentang tahapan-tahapan yang dilalui sampai akhirnya Tuhan menjatuhkan siksa, Tuhan membendung, Tuhan menjadikan yang berdosa itu mendapat sanksi dari Tuhan, dan ketika itu kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Satu hal yang ada peringatan itu, Sayyidina Ali berkata, kalau kamu melihat Allah melimpahkan rezeki yang bertubi-tubi kepada seseorang, tetapi dia itu durhaka, hati-hati. Kalau Anda dilimpahi rezeki, Anda taat, syukur.
Tapi sudah durhaka ini, hati-hati. Ya kan? Idza ra'aitallaha yutabi'u rizqahu 'alaik wa anta ta'si fahdharhu. Itu kata Sayyidina Ali. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Qul ara'aitum in akhazallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum. Ada 3. Beritahulah saya, bagaimana pendapatmu, wahai manusia, apabila Allah mengambil pendengaranmu, menjadikan kamu tidak bisa mendengar, atau penglihatanmu, dan menutup mati hatimu. Siapa selain Allah yang bisa memberikan kamu penglihatan? Siapa selain Dia yang bisa menjadikan kamu mendengar? Siapa selain Dia yang bisa membuka hati kamu? Tidak ada. Baru dikatakan, unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Lihatlah bagaimana kami menganeka-ragamkan peringatan-peringatan ayat-ayat kami. Bagaimana kami memaparkan dari satu tanda ke tanda yang lain, supaya mereka mau berpikir. Musibah sekali di Indonesia, ya, sekali di negara ini, sekali di sana, sekali banjir, sekali gempa, ya kan? Itu semua peringatan. Tuhan tidak beri peringatan sekali. Kita juga mungkin pribadi itu dapat peringatan bermacam-macam. Unzur kaifa nusarriful ayat tsumma hum yasdifun. Alangkah anehnya mereka kok masih tetap berpaling. Itu ayat kita. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi baktatan au jahratan. Coba beritahu aku, coba renungkan, sampaikan kepadaku. Apabila datang siksa Allah di dunia ini secara tiba-tiba, tanpa kamu tahu dari mana nih datang, atau kamu sudah duga akan datang, bisa kan juga begitu? Ara'aitum in atakum azabullahi baktatan au jahratan hal yuhlaku illal qaumuz zalimun.